Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas benih tanaman bagian keempat. Kita langsung saja ya. Nomor 1. Tanaman yang berasal dari benih hibrida tidak dapat dijadikan sebagai tanaman induk karena titik-titik. A. Memang seperti itu tahapannya. B. Tahap perkembangan benih yang tidak sempurna. C. Benih tidak memiliki cadangan makanan. D. Benih mudah terserang penyakit. Atau E. Sifat unggulnya sebagian besar akan hilang. Pembahasannya, tanaman yang berasal dari benih hibrida tidak dapat dijadikan sebagai tanaman induk. Pada benih hibrida atau F1 terdapat perpaduan keunggulan dari kedua tetuanya. Namun keunggulan tersebut tidak akan muncul lagi pada benih keturunan selanjutnya atau F2. Artinya, jika tanaman hibrida menghasilkan biji dan ditanam, ia akan tumbuh seperti tanaman biasa karena sifat unggulnya sebagian besar akan hilang. Benih hibrida hanya digunakan untuk satu kali tanam. Setelah itu benihnya harus dibeli kembali. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Sifat unggulnya sebagian besar akan hilang. Nomor 2. Yang bukan merupakan jenis jamur yang menginfeksi benih kedelai adalah titik-titik. A. Alternaria spp. B. Pomopsis. C. Fusarium spp. D. Ralstonia solanacearum. Atau E. Cercospora kikuchi. Pembahasannya, jamur merupakan jenis patogen dominan yang menginfeksi benih tanaman aneka kacang. Pada kedelai, jamur terbawa benih yang penting di antaranya. Pertama, Alternaria spp. Kedua, Pomopsis. Ketiga, Fusarium spp. Yang keempat, Cladosporium spp. Yang kelima, Verticillium spp. Yang keenam, Phytophthora sp. Yang ketujuh, Cercospora kikuchi. Yang kedelapan, Peronospora mansurica. Yang kesembilan, Microsphaera diffusa. Masing-masing dari jamur itu menyebabkan penyakit embun bulu dan embun tepung. Swiss tahun 2008. Yang ditandai dengan tulisan berwarna biru itu, semua pilihannya ada pada pilihan jawaban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan merupakan jenis jamur yang menginfeksi benih kedelai adalah pilihan D. Ralstonia solanacearum. Kita lanjut, nomor 3. Pengujian kesehatan benih melalui perkecambahan biji yang sekaligus untuk mendeteksi patogen terbawa benih merupakan pemeriksaan secara inkubasi menggunakan media titik-titik. A. Kertas blotter. B. Agar-agar. C. Penumbuhan benih. D. Tanam benih. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, pengujian kesehatan benih melalui perkecambahan biji yang sekaligus untuk mendeteksi patogen terbawa benih merupakan pemeriksaan secara inkubasi menggunakan media kertas blotter. Metode uji pada kertas blotter adalah suatu metode uji yang praktis dan sederhana, tetapi kurang sesuai untuk deteksi virus dan bakteri. Patogen yang terdeteksi biasanya dari jenis jamur. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Kertas blotter. Nomor 4. Pada tahap perkecambahan, melalui proses mitosis dari pertumbuhan embrio membutuhkan energi ATP dari hasil respirasi yang melibatkan titik-titik. A. Glukosa, enzim dan hormon. B. Glukosa, asam lemak dan gliserol. C. Asam lemak, enzim dan gliserol. D. Enzim, hormon dan gliserol. Atau E.
gliserol, glukosa, dan enzim. Pembahasannya, dalam embrio, proses mitosis atau pembelahan sel terjadi pada meristem apikal dari plumula dan radikal sehingga poros embrio akan memanjang dan akan segera muncul keluar dari benih. Proses mitosis ini membutuhkan energi ATP dari hasil respirasi atau katabolisme yang melibatkan glukosa, asam lemak, dan gliserol. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Glukosa, asam lemak, dan gliserol. Nomor 5. Pada kacang hijau, beberapa jamur penyebab kerusakan benih seperti Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium solani mengakibatkan penyakit A. Pustul, B. Hawar daun, C. Busuk kecambah, D. Biji keriput, atau E. Noda ungu. Pembahasannya, pada kacang hijau, jamur merupakan patogen utama penyebab kerusakan benih. Beberapa jamur seperti Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium solani merupakan kompleks patogen penyebab penyakit busuk kecambah atau seedling rot yang sangat merugikan karena menurunkan populasi tanaman sehat. Baker dan Rahman tahun 2001. Jadi jawabannya adalah C. Busuk kecambah. Kita lanjut ya. Nomor 6. Data ini memuat berbagai informasi yang berasal dari kegiatan eksplorasi yang berisi mengenai informasi-informasi yang bersifat umum, sehingga bermanfaat untuk memberikan gambaran historis mengenai varietas atau kultivar yang dikoleksi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan plasma nutfah tanaman, data tersebut dikelompokkan pada titik-titik. A. Data evaluasi, B. Data paspor, C. Data varietas, D. Data karakterisasi, atau E. Data pengelolaan materi. Pembahasannya, data ini memuat berbagai informasi yang berasal dari kegiatan eksplorasi yang berisi mengenai informasi-informasi yang bersifat umum, sehingga bermanfaat untuk memberikan gambaran historis mengenai varietas kultivar yang dikoleksi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan plasma nutfah tanaman, data tersebut dikelompokkan pada data paspor. Data paspor ialah data yang berisi kumpulan informasi umum yang berhubungan dengan asal di mana varietas atau kultivar tersebut berasal. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Data paspor. Nomor 7. Pengawas benih tanaman yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, maka pembagian angka kredit untuk semua penulis pembantu adalah A. 40%, B. 50%, C. 60%, D. 30%, atau E. 20%. Pembahasannya, sebagaimana yang tercantum dalam Kepmenkoas Bangpan nomor 57-MK-Waspan-9-1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan angka kreditnya, pasal 13 ayat 1 menerangkan bahwa pengawas benih tanaman yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut. Pertama, 60% bagi penulis utama dan 40% bagi semua penulis pembantu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 40%. Kita lanjut, nomor 8. Mengacu kepada pedoman pengelolaan plasma nutfah, diterangkan bahwa konservasi in situ bersifat pasif.
karena titik-titik. A. Hasil eksplorasi dari tanaman biji. B. Dapat dipertahankan dalam bentuk kebun koleksi. C. Dapat terlaksana dengan mengamankan tempat tumbuh alamiah suatu jenis. D. Membuat sumber genetik selalu tersedia bagi para pemulia dan pengguna lainnya. Atau E. Memindahkan sesuatu jenis ke suatu lingkungan yang baru. Pembahasannya, mengacu kepada pedoman pengelolaan plasma nutfah, diterangkan bahwa konservasi in situ bersifat pasif karena dapat terlaksana hanya dengan mengamankan tempat tumbuh alamiah sesuatu jenis. Dengan demikian, jenis-jenis tersebut diberi kesempatan berkembang dan bertahan dalam keadaan lingkungan alam dan habitatnya yang asli, tanpa campur tangan manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Dapat terlaksana dengan mengamankan tempat tumbuh alamiah suatu jenis. Kita lanjut, nomor 9. Konservasi ex situ dapat dilakukan secara in vitro dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan. Teknik ini digunakan untuk titik-titik. A. Perakitan jenis unggul baru. B. Menampung semua jenis tanaman tahunan. C. Mengoleksi keanekaragaman plasma nutfah. Atau D. Penyimpanan plasma nutfah dalam jangka panjang. Atau E. Penyimpanan plasma nutfah dalam jangka pendek. Yang mana satu jawabannya? Pembahasannya, konservasi ex situ dapat juga dilakukan secara in vitro dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan. Teknik ini digunakan untuk penyimpanan plasma nutfah dalam jangka panjang dalam jumlah sampai dengan 10 botol setiap aksesi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penyimpanan plasma nutfah dalam jangka panjang. Nomor 10, nomor terakhir. Pada konservasi dengan penyimpanan benih pada jangka waktu tertentu, maka rejuvenasi diperlukan terhadap benih-benih yang telah mengalami titik-titik. A. Seleksi alam. B. Masa dormansi. C. Peningkatan vigor. D. Peningkatan respirasi. Atau E. Penurunan viabilitas. Pertanyaan nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Gampang kok ini. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan mengenai pengawas benih tanaman pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.